Halo guys, hari ini saya melanjutkan menceritakan alur cerita film The Legend of the Blue Sea. Nah, kita langsung saja masuk ke alur cerita film ya. Let's go. Pada zaman Joseon, temannya Damru membantu Sehwa untuk kabur dan bersembunyi dari kejaran silir Mr. Yang. Temannya Damru membawa Sehwa ke goa dan memintanya untuk diam di sana. Karena Sehwa dengan mudah mengikuti orang yang tidak dikenal, temannya Damru meminta agar tidak ikut orang yang asing. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya temannya Damru. Sehwa tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Temannya Damru memberitahu arti sebuah teman. Ia menyuruh Sehwa untuk bersembunyi di sini, sementara ia akan memberitahu Damru. Ketika temannya Damru berjalan di hutan, para pengawal menyergapnya. Ia tersudutkan di tepi tebing sehingga ia terjatuh dan tidak bernyawa lagi. Damru melihat ruangannya yang sudah berserakan dan ia tak melihat Sehwa di sana. Damru berlari ke dalam hutan untuk mencari Sehwa. Pada zaman modern, Jonjae memutuskan untuk pulang karena Simchang tidak datang. Ketika ia sedang mengendarai mobilnya, ia melihat brosur yang berserakan di jalan. Ia mendekati brosur itu dan membuatnya ingat dengan Simchang. Ia juga menemukan sebuah ponsel di sana. Jonjae mencoba memastikan pemilik ponsel itu, karena ponsel itu milik Simchang. Jonjae langsung menelepon ke pihak berwajib untuk menanyakan keberadaan korban kecelakaan di dekat Namsan Tower. Karena banyak kasus kecelakaan lalu lintas pada malam itu, mereka memberitahu jika korban pasti melarikan diri ke rumah sakit terdekat. Jonjae langsung mendatangi rumah sakit terdekat di daerah kejadian. Beberapa kali tidak menemukan Simchang. Jonjae akhirnya menemukan Simchang yang tergeletak di kasur rumah sakit. Jonjae memegang dahi Simchang dan merasa terkejut karena suhu badan Simchang yang dingin. Jonjae memanggil perawat memeriksanya, tetapi perawat mengatakan jika baru saja mereka melakukan pemeriksaan. Jonjae merasa marah dan menyuruh dokter untuk datang karena suhu badan Simchang yang sangat dingin. Mereka terkejut setelah mengetahui suhu badan Simchang berada di bawah suhu normal manusia. Sehingga dokter mencoba melakukan yang terbaik. Jonjae memegang erat tangan Simchang. Tiba-tiba Simchang terbangun dan memanggil Jonjae. Jonjae tersentak kaget melihat Simchang yang selamat dari masa kritisnya. Simchang memberitahu jika ia memimpikan Jonjae menyelamatkan dirinya dari genggaman erat tangannya. Namdo merasa heran alasan temannya pergi di saat seperti ini. Tayo mengira jika Jonjae pergi ke KW Club. Tak lama kemudian, Namdo mendapat telepon dari Jonjae. Ia meminta dibuatkan KTP dan surat asuransi palsu, tetapi Namdo dan Tayo menolaknya. Jonjae memberitahu jika Simchang masuk UGD, sehingga ia butuh kartu identitas. Mendengar hal itu, Tayo dan Namdo terkejut, langsung melakukan permintaan Jonjae. Jonjae melihat ayahnya yang masuk mobil dari kejauhan. Pak Choi tak sengaja melihat Jonjae ada di sana, namun Jonjae meninggalkan tempat itu. Simchang dibawa ke sebuah ruangan bersama Tayo dan Namdo. Mereka memberitahu dirinya untuk tinggal sementara waktu. Simchang teringat perkataan Chia tentang pernikahan sehingga dengan lantang dan percaya diri, ia menanyakan apakah dirinya menikah dengan pasien-pasien yang satu ruangan dengannya. Mendengar hal itu, dokter yang sedang memeriksa pasien di seberangnya meminta perawat untuk melakukan pemeriksaan pada otak Simchang. Simchang melihat perawat memberikan makanan kepada pasien di ruangannya. Namun perawat justru meninggalkan Simchang tanpa memberikan apa-apa. Simchang menanyakan makanan miliknya. Perawat memberitahu khusus Simchang untuk puasa. Simchang tak mengerti dan mengira puasa adalah semacam makanan. Perawat memberitahunya jika ia tidak diberikan makanan karena untuk berjaga-jaga jika harus melakukan operasi. Simchang menelpon Jonjae dan memberitahu perintah puasa untuk dirinya. Ia merengek meminta makanan kepada Jonjae. Jonjae menelpon pihak rumah sakit dan memarahi mereka untuk meminta pertanggungjawab atas perlakuan kepada pasien. Jonjae mendatangi rumah sakit dan melihat
Dari balik pintu ruangan, Simcang merasa kegirangan melihat makanan miliknya datang. Ia langsung memakannya. Ia menelpon Jonjae untuk memberitahu kejadian yang ia alami dan menanyakan kepada Jonjae. Jonjae mengatakan dirinya sedang sibuk padahal ia ada di depan ruangan Simcang. Ketika Jonjae berjalan keluar rumah sakit, ia menghentikan langkahnya karena melihat Pak Choi. Mereka mengobrol di halaman rumah sakit. Pak Choi memberikan teh jeruk buatan istrinya yang merupakan kesukaan Jonjae. Hal ini membuat dirinya mengingat masa kecilnya dengan Pak Choi yang selalu ada untuk dirinya. Akan keanehan kecelakaan Simcang yang terjadi kepada Ci-ah. Ci-ah merasa kesal karena Jonjae kembali membantu Simcang setelah ia mengusirnya. Namdo menjelaskan jika mungkin Jonjae hanya merasa penasaran dengan apa yang terjadi di Spanyol. Ketika sedang berkeliling rumah sakit, Simcang melihat seorang ibu berdiri meminta kejelasan dari rumah sakit. Ketua rumah sakit tersebut turun dari mobilnya dan melihat wanita itu. Ketua meminta anak buahnya untuk mengusir wanita itu, tetapi ia menolaknya karena merasa kasihan. Ketua rumah sakit merasa kesal dan menendang bawahannya dan meminta mereka untuk menuruti perintahnya. Simcang yang melihat hal itu langsung menghampirinya dengan kursi roda dan menendang ketua rumah sakit itu hingga terlempar. Simcang diinvestigasi oleh dokter atas perlakuannya. Ketua rumah sakit memarahi dokter yang mendiagnosis patah tulang pada Simcang. Ia juga akan menggugat ke jalur hukum atas perbuatan Simcang. Simcang bertemu dengan ibu tadi. Mereka mengobrol di taman rumah sakit. Ibu ini meminta maaf kepada Simcang karena Simcang berada dalam masalah. Simcang menanyakan alasan ibu ini merasa sedih. Ia menjelaskan jika ia merasa kecewa tidak membahagiakan anaknya saat masih hidup dan ia tidak mengira operasi anaknya akan menjadi fatal. Mendengar hal itu, Simcang menawarkan ibu itu untuk menghilangkan ingatannya dengan kekuatannya. Ketika hendak dihilangkan, ibu itu menolak dan mengatakan jika lebih baik ia mengingat anaknya, walaupun ia akan terus merasa sedih dibandingkan harus dengan melupakan anaknya. Jonjae, Namdo, dan Tayo menonton rekaman saat Simcang menendang kepala rumah sakit itu di rumah. Namdo menanyakan apakah Jonjae tidak akan membantunya. Jonjae justru mendapatkan ide untuk menjebak dan memberi pelajaran oleh si ketua rumah sakit itu. Tayo mencoba mencari informasi jika seorang anak dari atasan ketua rumah sakit akan datang hari itu, sehingga Jonjae berpura-pura menjadi anak atasannya. Ketua rumah sakit mendapat telepon dari atasannya jika anaknya akan segera datang di bandara. Ketua langsung menuju keluar rumah sakit untuk menjemputnya. Namun ia tertipu dengan muslihat Jonjae yang berpura-pura. Jonjae mengatakan kekecewaan karena pihak rumah sakit tidak menjemput dirinya di bandara. Ketua meminta maaf kepadanya. Jonjae meminta ponsel ketua untuk menelpon atasan ketua. Ia mencoba memanfaatkan hal itu untuk memberikan kartu keamanan kepada Tayo untuk menyusup ke ruangan ketua dan memberantas berkas-berkas penggelapan dana miliknya. Mereka tak sadar karena kecemasan mereka yang dibuat oleh Jonjae. Tayo berhasil membohol dokumen penggelapan milik ketua rumah sakit. Jonjae mengancam ketua rumah sakit itu dengan dokumen penggelapan yang ia dapat. Ia juga mengancam untuk menyebarkannya di berita dengan satu tekanan tombol laptop Tayo. Ketua rumah sakit langsung meminta maaf dan menanyakan kemauan Jonjae. Jonjae meminta agar Simcang tidak dibawa ke jalur hukum dan ketua harus melakukan perintahnya yang baik. Ketua meminta maaf kepada bawahan yang ia tendang tadi dan ia menghampiri wanita yang meminta pertanggungjawab pihak rumah sakit atas anaknya. Ia memberikan catatan hasil operasi yang disembunyikan karena terjadi kesalahan dari rumah sakit pada saat operasi anak wanita itu dilakukan. Ketua umum rumah sakit akan memberikan pertanggungjawab untuk wanita itu. Kemudian ia melirik ke arah Jonjae karena ia sudah melakukan perintahnya. Tapi Tayo justru menekan tombolnya. Simcang merasa senang di rumah sakit karena ia dapat makan dan tidak merasa kedinginan di sini. Ibu pasien merasa kesusahan membuka kaleng miliknya.
Simcang menghampirinya dan membantunya. Ketika hendak kembali menikmati makanannya, dokter datang mengatakan jika Simcang bisa kembali pulang. Mendengar hal itu, Simcang merasa sedih dan meminta maaf jika alasan ia dipulangkan karena ia banyak makan di sini. Ia juga tidak tahu ia harus pulang kemana. Tak lama kemudian, Jonjai datang dan mengajaknya pulang. Simcang langsung bergegas menghampiri Jonjai. Amdo meminta surat keterangan pemeriksaan milik Simcang kepada perawat. Pak Choi memberitahu Iljung jika ia bertemu dengan Jonjai. Pak Choi menyuruh Iljung Hika untuk segera menemukannya. Tanpa diketahui mereka, ada penyedap suara di mobil mereka sehingga hal itu didengar oleh Si-hee. Setelah mendengar hal itu, Si-hee mengambil setangkai bunga di tas miliknya. Pak Choi merasa janggal dengan menemukan sebuah penyedap suara di mobilnya. Ia teringat dengan Si-hee yang mengetahui kegiatan Iljung Hika padahal ia tidak memberitahunya dan mengira jika Iljung Hika yang mengatakannya. Ketika hendak melaju, kaca mobilnya diketuk oleh seseorang. Sesampai di sana, Jonjai melihat para pria terpesona melihat Simcang. Hal ini membuatnya kesal. Jonjai menghampiri Simcang dan meminta untuk mengganti sepatunya dengan sepatu skate. Ketika sedang memakaikan Simcang sepatu, ia mengatakan jika ia pernah merasakan hal seperti ini dan penasaran apakah ia mengalami dipacu. Jonjai memberitahu cara berjalan di salju kepada Simcang. Ketika ia hendak menjelaskan cara untuk berhenti, Simcang meluncur begitu saja dan tidak bisa berhenti. Jonjai langsung mengajarnya dan mencoba menghalangnya. Simcang menabrak Jonjai hingga mereka terjatuh. Mereka tertawa lepas karena kejadian ini. Jonjai memberitahu jika hal yang ia lakukan ini untuk menyelamatkan Simcang. Terkejut mendengar hal itu.